Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara menggunakan avometer digital Sanwa. Dimaklumi sedikit ada suara-suara kasidah, memang rumah kita dekat masjid ya. Cara bukanya dulu ya, dari awal nih. Ini kita tarik nih di kepalanya ini, biar nggak bingung. Nah, setelah kita tarik, kemudian kita ambil ini. Sekarang kita mulai dari mengukur. Contoh, saya ingin mengukur listrik PLN dengan cara, lalu apa yang harus saya pilih di sini. Nah, yang pertama, untuk kita mengukur yang ini, kita harus memilih yang tanda gelombang. Oke, pertama kita ke area sini dulu. Di sini ada optionnya, hanya ada dua. Di sini ikonnya yang ini, gambarnya, so kita akan berpindah ke sebelah dengan cara menekan select. Sudah berpindah, itu adalah PLN. Sekarang mari kita coba. Cara memegang ini yang benar menurut versi saya adalah ini, seperti pulpen satu. Kemudian ini taruh di tengah seperti ini ya, nih. Nah, nih tengah, jepit begini ya. Kemudian seperti pulpen satu. Jadi sehingga kita enak bermain, bermanuver. Oke. Kalau biasakan seperti itu. Kalau awal-awal memang susah. Sekarang kita masukkan ke sini. Nah, dari PLN itu menerangkan bahwa listriknya adalah 220. Dan hasil pembacaan kita di angka 218, 219, turun naik sedikit ya. Seperti itulah. Nggak masalah sebenarnya, yang penting kita punya alat perangkat masih hidup, berarti masih normal. Berarti ini menandakan ini sudah normal. Sekarang kita ingin mengukur tegangan DC, tegangan searah, tegangan yang biasanya ada di charger, adaptor dan sebagainya. Kita mulai dari yang ini dulu. Yang dari PLN sudah ya. PLN itu hanya satu pilihannya, yang ini. Sisanya itu selain PLN itu kebanyakan dia itu DC. Ya. Selain dari PLN itu. Nah, karena saya akan menjelaskan terlalu berlebihan nanti malah pusing sendiri. Kita akan mencoba mengukur adaptor ini. Pertama-tama kita masukkan dulu ke sini. Nah, biasanya di adaptor itu ada keterangan. Di sini coba kita lihat. Saya cari fokusnya dulu. Nah, inputnya itu 110, AC 110 hingga 240 volt. Inputnya ya, sedangkan dari PLN itu 220, berarti sudah masuk nih, sudah masuk kriterianya si ini. Kemudian ada keterangan 50 sampai 60 Hz, nanti itu ya belakangan saya akan terangkan. Kemudian outputnya di sini DC 12 volt. Nah, itu yang akan kita buktikan benar tidak 12 volt ya. Terus ini 2000 mA. Ntar. Sekarang kita ingin buktikan benar tidak dia itu 12 volt. Kita pertama-tama masukkan ke sini dulu. Kemudian ini kita pindahkan yang tadinya AC menjadi DC, select. Nah, ini tanda DC ya, tanda searah. Sekarang, nah ini salah satu keajaiban dari ini apa namanya, avometer ini. Sebenarnya ini bisa kita apa bahasanya ya, selanggahin. Nah, enggak ketemu bahasa Indonesianya. Oh ya, disandarkan. Allah. Oke, biar terbaca. Mana lubangnya? Nah, secara umum lubangnya itu yang plus itu ada di dalam dan yang minus ada di bagian luar. Ini kita masukkan ke dalam ya. Dan kita coba ukur.
Nah, yang terjadi adalah tegangan tidak keluar, menandakan ini bisa kita buang ke tempat sampah atau bisa diservis. Kalau bisa, mana kita coba adaptor yang lain. Sebentar, saya carikan dulu. Masa enggak ada? Kalau tidak ada, oke, kita cari adaptor yang lain. Nah, ini yang lain ya. Nah, sudah kita cok. Mari kita coba masukkan ke dalam. Kita ukur. Tes. Nah, ini normal ini. 12,4, berarti ini ribanya dia lebihnya 4, 0,4 volt. Oke. Dia mengatakan 12 volt kan. Nah, ini lebihnya 4 volt. Masih oke lah, toleransi. Oke, berarti ini normal. Ya, gitu cara ngeceknya ini. Nah, pertanyaannya, bagaimana jika dia terbalik? Misalnya terbalik. Nah, kita coba. Tuh kan ada min 12. Itulah tempat kerennya avometer ini. Kalau dia terbalik, dia kasih tahu minusnya. Kalau avometer yang agak murahan, ini keluar jinnya. Ya. Kita taruh lagi. Nah, ini yang penting ini tadi. Kalau kita pilih AC, ini kan kita pilih AC ya, tanda gelombang. Yang ini hitam sama merah ini boleh kita bolak-balik. Tuh, 222. Saya balik lagi ke sini. Tuh kan. Oke, jadi aman ini bolak-balik. Kalau yang model DC, adaptor gini enggak boleh bolak-balik. Kita mau ukur apa lagi? Nah, ini juga nih, ada adaptor model jaring seperti ini ya. Contoh kasus, saya mendapati adaptor seperti ini. Kita singkirkan dulu. Mana ini inputnya, mana outputnya? Misalnya kita bingung. Kita lihat dari keterangannya. Pertama kita lihat V minus, V plus. Berarti ini adalah 3 buah output yang minus, tempat bisa kita cantolkan yang minus. Kemudian V plusnya ada 3 tempat juga, tempat kita ngebaut untuk V plusnya. Jadi pasangannya begini nanti ya. Ini dengan ini mana-mana, yang penting plus sama minusnya di sebelah sini. Grup punya grup dia. Ini ada tanda NL, netral dan line. Ini tanda ground. Oke, berarti listrik PLN ini lubang cok ini kita masukkan ke N dan L. Oke, kita masukkan seperti ini. Ini kita cok. Nah, oke. Sebelum kita mengukur ke outputnya, ya, kalau sudah dicok begini ya, usahakan jangan pegang pakai tangan ya. Kalau kalian punya refleks bagus, mungkin boleh lah. Sekarang kan saya mau ngukur nih. Nah, boleh saya geser-geser pakai ini. Saya mau ngukur nih. Pertama-tama saya buka dulu nih. Nah, ini adalah tegangan PLN masuk. Ya, pertanyaannya sudah ada ndak tegangannya masuk? Kan begitu. Mari ini saya dekatkan. Kita coba. Kita perhatikan dulu gelombang. Kita masukkan ke sini. Nah, sudah ada masuk, ya. Besi ini ketika kita mengukur tidak boleh dia kesentuh seperti ini. Jika dia tersentuh seperti ini, kita punya kilometer melecat. Nah, sekarang ini kan sudah kita perhatikan tadi bahwa sudah masuk tegangan 221. Oke, ini aman. Sekarang kita ke sebelah, kita lihat outputnya berapa. Nah, di sini tertera bahwa outputnya itu 5 volt 40 ampere ya. Sekarang kita tes benar tidak outputnya ini 5 volt sesuai dengan stikernya di sini 5 volt. Mana dia?
Bisa kebaca tuh 5 volt 40 ampere. Kita lihat, kita cek benar tidak. Dengan cara kita perhatikan. Di sini sudah tertulis minus sama plus, berarti plusnya yang merah. Dan ini kita geser ke sini sebelah. Nah, kita geser baru kita masukkan. Tes 5,01. Bisa ke sini juga. Nah, 5,01 ke sini juga bisa. Ya, ini juga sama. Ini juga sama. Bagaimana jika dia terbalik saya mengukur, dia akan juga ketemu minus. Oke. Berarti menandakan plusnya sebelah sini. Tidak masalah untuk avometer jenis ini. Dia keren ini. Oke. Untuk tegangan kita sudah hatam. Oke. Sekarang kita pindah ke sebelahnya. Sebelahnya itu fungsinya ohm untuk mengukur resistor. Mari kita datangkan resistor. Nah, ini ada beberapa warna resistor ya. Untuk menghitung resistor nanti ada videonya sendiri ya. Sementara saya ingin membuktikan cara pakai ini saja ya. Contoh kasus ini. Yang ini paling mudah ini. Kuning 40. Oh bukan, enggak dia mudah itu. Yang ini sebelah ini yang mudah ini. Ini coklat hitam merah 1K ya. Kita ingin buktikan benar tidak dia 1K. Nah, kita tinggal masukkan di sini aja. Kita lihat ini, perhatikan. Set. Ya, kita tunggu. Nah, itu di angka 0,976 kilo atau 976 ohm, mendekati 1K ya. Itulah resistor. Dia tidak selamanya sesuai dengan nilainya, tapi mendekati. Tapi ini tetap dikategorikan normal. Itulah fungsi emasnya di sini, masih toleransi namanya. Emas ini sebagai tanda toleransi. Bisa berkurang, bisa lebih. Oke. Ini cara mengukur resistor ya. Pakai mode ohm dan di sini ada tanda ohm ya. Kita pindah ke sebelah. Itu dioda. Dioda itu sama fungsinya ya. Sebentar saya carikan dioda. Oke, kita lanjut guys. Sementara itu dioda ketemu, kita masuk ke menu. Ini ketemu dia. Baru udah saya pasrah, udah ketemu dia. Oke, kita lanjut ke dioda. Ini dioda 5 ampere ya. Caranya adalah tinggal kita lihat ini. Untuk mendapati icon ini tinggal kita tekan select sampai dia ketemu. Oke. Kita masuk ke sini. Caranya adalah kita coba-coba saja. Nah, dia 0. Tidak bergerak, sama dengan seperti ini. Ini kan 0. Tidak bergerak. Jika saya balik, dia bergerak. Nah, ini menandakan diodanya ini sehat. Kenapa? Fungsi dioda itu adalah dia meneruskan arus yang ke sini. Ini kayak peluru ini jadi kepala pelurunya nih, arah panahnya ke arah sana. Oke, dari sini ke sini, jalanlah dia. Jika dia begini, kita balik seperti ini dan ini bergerak angkanya, berarti dioda ini sudah jebol ya, sudah tidak layak pakai. Jadi kalau di orang-orang teknisi itu bagaimana caranya dia, misalnya dia menaruh suatu komponen di sini, nanti dia lihat jalur diodanya, dia jalan satu persatu, lewati ini masih aja jalan angkanya, sehingga ada satu resistor yang misalnya dia itu rusak,
dia lewati satu komponen itu, misalnya sampai sini nih masih bergerak nih. Misalnya contoh ya, suatu, bisa enggak saya contoh ya? Misalnya seperti ini nempel. Coba tekan deh ini, biar dia nempel kakinya. Dari sini misalnya masih gerak ya. Nih perhatikan. Dari sini gerak dia masih. Ketika dia lewati resistor seperti ini masih bergerak. Nah, masih bergerak berarti sudah menandakan masih bagus ya. Misalnya ada PCB-nya itu, jalurnya itu yang terputus. Ketika saya sampai di sini tidak ada gerakan. Oh, berarti antara ini dan ini ada yang trouble di tengah-tengahnya. Paham seperti itu? Gitu caranya kita menelusuri. Set, oh masih ada gerak. Set, oh masih gerak. Sampai sini set, tidak gerak. Oh berarti daerah ada yang terputus di daerah sini. Oke. Ini sudah khatam. Nah, kita next ke sini. Ini adalah suara. Jadi ketika ini dan ini dipertemukan ya, dia bersuara. Oke. Fungsinya apa? Untuk kita ngetes kabel baik atau tidak biasanya. Contoh kasus, misalnya kita mempunyai kabel seperti ini. Saya sudah colokkan, tapi ini tidak hidup. Saya tes dulu kabel ini baik-baik saja atau tidak. Jangan sampai kita buang ini gara-gara ini yang bermasalah. Caranya kita bisa tes seperti ini. Karena ini kita tidak cok kemana-mana, tidak apa-apa ya. Kita tes seperti ini. Kita langsung masukkan ke sini. Kan ini kabelnya dia nih, ujungnya dia. Nah, oh berarti oh ini normal, yang ini tersambung ke sini. Sebelahnya tidak. Berarti yang ini sama ini tidak bersentuhan, ini sama ini tidak bersentuhan. Ini oh normal. Coba sebelahnya lagi, yang ini pasti yang ini dia posisinya. Tuh. Tidak mungkin yang ini. Kalau dia ini bunyi dua-duanya, berarti ada yang salah dengan kepala joknya. Oke, berarti ini menandakan dia normal, kabelnya tersambung sampai sini. Kita punya pentang kabel panjang sekali misalnya. Ujung sama ujungnya kita ketemukan. Kita gulung, kita ketemukan, kita tes sama ujungnya. Kalau dia bunyi, oh berarti dia sehat. Oke. Kemudian kita kepindah ke sebelah sini. Ini untuk apa namanya? Elko, ya. Coba kita cari elko dulu. Oke, kita coba ukur elko ini ya. Di sini tertulis di elko. Nah, itu berapa ini? Nah, ini 1000 mikrofarad 50 volt. Pertanyaannya adalah bagaimana cara mengukurnya? Kita lihat dulu, tanda yang ada garisnya seperti ini tandanya minus. Untuk jenis yang ini kita sudah dikasih tahu ada tanda minus. Berarti ini untuk yang kaki hitam seperti ini ya. Kemudian ini mana sebelahnya? Ini untuk kaki sebelah sini. Nah, apa lagi? Kita coba dulu. Biasanya kita pengukuran seperti ini dalam keadaan hidup atau lebih ke dicolokkan dulu di perangkatnya, kemudian dalam keadaan nyala kita cek deh. Asal kalian tahu saja ya cara ngeceknya. Kaki minus di sini, ini di plus. Kemudian kita cocok logi dia angka di sini dengan angka yang di sini. Oke? Khatam kita. Kita lanjut ke hash. Ya. Hash di sini frekuensi. Contoh kasus. Mana dia? Ada enggak di sini? Ini. Contoh kasus. Inputnya dari PLN itu 200 sampai 240 volt. Oke. PLN itu tegangannya 220 volt. Berarti ini sudah sesuai kriteria. Kemudian yang diminta sama mesin ini juga adaptor ini 50 sampai 60 Hz. Pertanyaannya adalah si PLN frekuensinya segitu enggak? Nah, caranya bisa langsung kita masukkan ke sini. Oke. Kita masukkan ke sini. Mana dia?
tes, maka kita akan mendapati 50,01 Hz bersih sekali ya. Fungsinya apa dalam tegangan? Dalam namanya frekuensi itu, contoh kasus misalnya ini suatu inverter misalnya, atau dari tegangan yang dari sinyal panel surya listrik ya, yang dari panel surya itu kan menghasilkan tegangan dari panel tersebut. Membuktikannya itu bersih, layak, tidak masuk ke perangkat listrik adalah selain kita membuat tegangannya menjadi 220, kita harus juga membuat energi yang baru kita buat ini, yang baru kita dapatkan dari matahari ini harus 50 Hz juga. Barulah layak kita pakai untuk perangkat rumahan. Misalnya energi kita buat dari turbin, yang dari angin atau yang dari air. Selain tegangannya sudah memenuhi syarat, Hz-nya juga harus memenuhi syarat. Sudah ya. Sisanya miliampere ini. Kecil-kecil ini maksimal 400 miliampere. Nah, ini jarang-jarang nih ya. Itu aja sudah. Sekian untuk tutorial kali ini. Jika ada kesalahan, ya maafkan. Jika Anda tidak subscribe, berarti Anda yang salah. Assalamualaikum.